Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasang. Sekarang gua ada di Suzuka ini, di restoran ya. Lagi di Mie, baru nyampe. Hari ini mau lihat mobil baru. Mobil baru Vezal Honda. Alhamdulillah ya. Jadi cerita dikit ya. Sebenarnya belum ada waktu untuk beli mobil. Sebelum bikin restoran ini memang nggak terlalu perlu. Mobilnya cukup satu ya. Bisa antar Yusuf, anak istri kerja satu, aku di rumah ngedit udah. Karena udah mulai bikin restoran ini, jadi dan jarak restoran ini ke Kyoto lumayan 1,5 jam naik mobil, dan nggak bisa pakai satu mobil, harus antar bolak-balik istri jauh ke sini naik tol juga. Mikir ya udah deh, putuskan beli mobil. Nah, jadi kita beli mobil ini tujuannya ya untuk pertama karena kebutuhan. Ya, sambil kita lihat kemampuan kita bisa nggak kita bayar. Ini nyicil, ini mobil nyicil. Nggak ada uang cash untuk tuh. Cuman, alhamdulillah mobil ini Midori yang beliin. Dibeliin sama Midori, dia bayarin, nanti gue nyicili dia. Jadi gue nggak pakai riba. Nah, dibeliin di temennya, ada toko temennya. Ya dia kan kenal banyak itu orang-orang yang punya kenalan mobil. Diambilin nama dia. Mau nih gue lagi nunggu mobilnya bentar lagi datang, lagi 1 jam, ntar gue review, mau kasih tunjuk kalian mobil apa itu ya, modelnya kayak apa. Sebenarnya mobil ini pernah kalian lihat di YouTubeku yang sebelumnya, waktu aku sama istriku naik mungkin 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu atau enggak 2 tahun yang lalu gue pernah review mobil untuk istri. Tapi waktu itu memang karena belum ada dana juga, ada something, akhirnya nggak jadi beli. Alhamdulillah kesampaian lah hari ini. Tapi memang waktu itu nggak menggebu, harus beli, kita harus beli. Enggak gitu. Ya udah pengen beli, tapi nggak menggebu-gebu. Oke, kita tunggu bentar lagi datang mobil ini. Oke, kita review bareng-bareng. Tibalah mobil baru kita. Ayo kita unboxing. Itu mobil gua itu. Korewa watashi no kuruma. Honda. Onaji Honda da kedo ne. Ini sama brandnya, mobilnya Honda. Bisa kalian lihat logonya Honda di sini. Nah, lihat bodinya ini. Kita lihat dari luar dulu. Bodinya ini mulus banget. Tidak ada lecet. Ini mobil second ya, bekas. Tapi bekas bukan mobil pemakaian orang lain. Ini bukan mobil pribadi. Ini bekas mobil dealer. Ntar gue jelasin detailnya. Jadi gue suka peleknya yang begini nih, original. I love this top. Kirei ne kore. Ja harimashou. Sugoi, subarashi. Kore de ryoko dekiru yo. Jadi ini hampir sama setirnya kayak Honda N-Box. Kore Zenbu Honda N-Box, sama ya kayak mobil Honda N-Box. Cuman ini yang Futsukari. Ii desho. Wah, kore dattara ii. Mainichi shigoto achi-kochi ikeru. Oke, ntar kita review detail dalamnya ini. Lihat belakangnya ini. Ini dari sini nih bukanya nih. No. Kalau Honda kan slide, kalau ini enggak slide. Tuh. Ini bisa 5 orang duduknya nih. Coba nakamite kudasai. Goning noru. Sugoi ne. Long da kedo. Kuruma hoshiku nai ne, taisen ga. Oh, kagi motte nai kara dekinai. Nanti kita ambil kuncinya di sana. Oke. Nah, jadi gue jelasin di sini. Nah, apa namanya?
Gue dulu pengen banget punya mobil. Kalau mobil N-Box itu memang dia bisa perjalanan jauh, tapi dia agak capek karena sisinya kurang besar, dan dia kalau ngebut di apa namanya itu, ntar bilang gue dulu foto panas. Nah, kita dengar suaranya nih, kita dengar suara mobilnya nih. Sepi suaranya. Sepi banget. Dia ini karena mobil Jepang ya, jadi dia pakai tombolnya gini nih. Menu-menunya pakai bahasa Jepang LCD. Mungkin di Indonesia sama ya pakai ini. Ini kayak di Honda N-Box gua ini sama. Ini setirnya juga kayak di N-Box gua ini sama semua ini. Cuman displaynya itu beda, cepat dingin. Dan ini tadi waktu gua on kan, suara mesinnya nggak ada. Kalau N-Box tuh memang kedengeran. Kalau ini enggak. Ini musik apa ya? Oh, radio. Kecilin, nah enggak usah radio. Nah, jadi mobil ini nanti gue pakai untuk gue kerja, datang ke Suzuka Kyoto. Karena memang kalau perjalanan jauh, gue bilang seperti tadi itu, memang kalau bisa tuh mobil yang CC besar. Kayak inilah. Ini dia kedap suara, nggak kedengeran suara mobil di luar. Angin nggak ada. Mobil luar suara nggak ada. Jadi kita ngebut pun di jalan tol itu pun mungkin aman, smooth gitu. Kalau N-Box tuh ya, kalau kita keluar di ngebut di highway, ada angin dikit tuh goyang deh, karena dia tinggi dan mini, pasti kayak ketiup gini. Mungkin kalau ini enggak, ini karena nanti gue coba, gue coba jalan di highway kalau udah datang mobilnya di gua ini. Nah, terus ini bisa naik 5 orang mobil. Kalau N-Box tuh nggak bisa, harus 4 orang, tangkap polisi kalau lebih. Kalau ini bisa 5 orang lah. Nah, nanti kalau bikin anak lagi satu, bisa lagi satu. Tapi mobil ini memang tujuannya untuk kerja juga, untuk pergi perjalanan jauh. Kalau masih sekitar Kyoto, masihlah pakai mobil N-Box di sana. Ini hanya dipakai di luar jalanan jauh. Nanti mungkin gue sering keliling jauh-jauh pakai ini. Jadi alhamdulillah ya, ini hasil dari nguli di Jepang. Berapa tahun ya? Gue pengen banget punya mobil ini dari dulu, tapi nggak kesampean. Cuman pengen doang sih, tapi nggak apa namanya itu menggebu-gebu harus begini. Enggak, ya udah pengen banget. Lama kesampean juga. Lagi sedikit kesampean. Ini mau urus surat-suratnya dulu. Mau diganti platnya ke Kyoto. Begini ya, gue kasih tahu ya tadi. Jadi ini mobil nggak baru. Ini mobil bekas, tapi bukan bekas yang apa ya? Kan itu ada mobil bekas kalau di Indonesia beli mobil bekas, atau di Jepang ini yang sudah dipakai bertahun-tahun sama orang, mungkin lecet atau apa gitu, untuk pribadi gitu, pemakaian pribadi ya. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini bekas dalam arti mobil ini baru dibuka bungkusnya, ditaruh di dealer. Nah, di dealer dipajang, tapi dipakai sama orang-orang untuk test drive. Misal kalau ada orang yang mau beli mobil kayak model kayak gini nih, dia kan harus test drive. Nah, dikasihlah mobil ini untuk uji coba, nyoba, untuk keliling, nyobain rasanya mobil ini gitu. Makanya mobil ini dihitungnya bekas 20% bekas lah gitu. Tapi bukan dipakai untuk pemakaian langsung jauh bertahun-tahun. Nah, makanya ini kilometernya ini masih rendah. Tuh masih sekitar 30.000 lah, rendah lah hitungannya, 30. Dan masih baru dan masih bagus, masih sofanya, kursinya rapi, nggak ada jeleknya, nggak ada lecetnya, masih baru semua. Oke. Dari body tadi gua udah cek di bodinya semua, nggak ada lecetnya sedikit pun. Paling kotor-kotor ya, tapi lecet mulus. Ini kalau buka belakangnya, kakinya tinggal diginiin. Tuh, tinggal digituin, kebuka. Ini bagasi belakangnya, ini bagasi. Taruh-taruh barang-barang gua nanti di sini. Ini kalau dilipat nih tambah luas dia. Kalau mau tutup, tinggal diginiin. Ada?
Lah, tadi bisa. Oh gitu ya. Oh, tuh. Gue suka lampunya. Lampunya kayak Shingeki Kyojin. Bezel tipe Z, grade Z, ini tinggi. Oh, masih bagus, rapi. Sip. Oke, nanti gue kasih tunjuk istri gue gimana reaksinya. Bawa pulang. Tadi banyak yang bilang kenapa nggak bikin surprise sama istri gitu kan. Kenapa diupload? Kan katanya mau bikin surprise. Ketahuan dong sama istrinya. Jadi gini ya. Untuk barang-barang seperti barang-barang besar yang lumayan mahal seperti rumah, mobil, motor, yang seperti itulah. Itu nggak bisa dibikinkan surprise. Kecuali kalau saya tuh orang yang bilioner, banyak uang, beli set tanpa berpikir langsung beli kejutan mungkin bisa, tapi ini enggak, karena kita harus konsultasi sama istri kita dulu, pasangan kita. Jadi kita harus tanya dulu, kalau kita beli mobil mampu enggak kita bayar, pajaknya, bagaimana pengeluaran kita setiap bulan, bagaimana makan kita, bagaimana dengan biaya-biaya yang lain. Nah, hal-hal seperti itu harus kita diskusikan dulu dengan istri, pasangan kita, jadi biar tidak jadi masalah nanti. Niatnya mau bikin kejutan, tiba-tiba beli tanpa sepengetahuan istri dengan harga 300 juta, 400 juta, diam-diam bawa rumah. Awalnya dia kaget. Wow, mobil baru. Kagetnya bukan karena senang, kagetnya gimana ini setoran, gimana bayar yang lain, gimana bayar macam-macam. Akhirnya berantem, cerai. Ya, seperti itulah. Jadi, ya ini hal ini memang nggak bisa dibikinkan kejutan. Cuman untuk reaksi dia, istri untuk ngelihat mobil itu baru datang, baru nanti pas dia datang lihat, mungkin itu bisa dibikinkan video. Soalnya gini ya, untuk beli mobil atau rumah itu, kita harus laporan pajak kita jelas, penghasilan kita itu harus jelas, parkiran kita juga harus ada, SIM juga harus dicek ya. Semua itu harus jelas, karena penjual juga nggak sembarangan jual mobil ya. Dia harus tahu rumah kita di mana, istrimu kerja di mana, bayar pajaknya rajin ndak, lu bayar pajak ndak gitu kan. Nah, surat-surat dokumen-dokumen seperti itu sangat perlu, penting. Jadi itu kita harus konsultasikan sama istri. Mau ndak mau, kalau ndak ngomong, dokumen untuk beli mobil nggak bisa keluar kan tanpa ada surat-surat itu. Akhirnya kita harus konsultasi sama istri begitu. Jadi hal-hal seperti itu nggak bisa di surprise kan, kecuali kalau gue miliarder ya, banyak uang, mau surprise membeli pesawat tempur, jet, tiba-tiba di rumah, oke.